Dokumennya sudah di sini, sudah aman. Saya sudah tanda tangan tadi, saudara-saudara. Jadi ini tinggal Bapak Teh lihat anak bapak bercelana pendek dengan baju krokodil alias buaya. Yang penting bukan buaya darat ya Om Tante ya. Halo saudara, apa kabar? Ibu RT dengan dua algojo muncul lagi di depan layar kalian. Aduh, Tante Google dia beribut saudara ya. Jadi ini saya harus baku-baku rebe bicara dengan Tante Google. Oh, Bapak RT tidak bisa lihat itu apa spion, kasihan sepele dia, kasihan saudara. Jadi harus kasih binus sedikit. Jadi tadi kita silau, sekarang ini kegelapan meliputi Samudra Raya. Saudara, jadi di vlog kali ini di hari ini hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Yes, jadi di vlog kali ini saya mau ajak kalian pergi ke sekolah, saudara. Kenapa ke sekolah? Jadi buat kalian yang sudah pernah nonton saya punya vlog yang waktu itu saya kasih tahu kalau saya lagi kursus gitu kan, kursus bahasa Belanda. Saya kursus di sekolah yang kita mau datangin nih. Saya kan kursusnya kursus online karena sekolahnya jauh dan sekarang ini kan masih masa pandemi ya. Jadi semuanya kebanyakan tuh online gitu kan, saudara. Jadi saya punya kursus tuh online. Jadi ini saya mau bikin pengakuan ke kalian, saudara ya. Jadi selama saya hidup di Belanda ini sudah berapa tahun ini? Sudah mau 4 tahun kan, dari 2017, 18, 19, 20, 21, yuk. Sudah 4 tahun, kasihan. Sudah 4 tahun di sini. Harusnya tuh 3,5 tahun. Saya sudah harus selesaikan semua. Saya punya ujian ya, ujian untuk bisa dapat resident card gitu, yang permanen gitu, saudara ya. Tapi saya punya 5 ujian lainnya yang khusus bahasa, yang mendengarkan, menulis, membaca, terus bicara sama pengetahuan umum tentang Belanda. Itu semua sudah beres dan nilainya luar biasa bagus. Ini serius, kasihan saudara ya. Punya nilai yang membaca terus mendengarkan itu 10, yang artinya perfect. Terus saya punya nilai yang pengetahuan umum tentang Belanda tuh 9. Iya, kasihan, itu 9. Terus karena saya nih malu-malu bicara, saya takut salah. Jadi nilai yang berbicara tuh 8. Kasihan saudara-saudara, 8. Kalau yang menulis, karena saya tidak pandai menulis, bikin surat, menyurat dan segala macam, dia dapat 8 juga, kasihan. Tapi yang penting lulus. Jadi sekarang ini saya mau bereskan, saya punya ujian yang terakhir yang menentukan saya akan mendapatkan permanent. This is called permanent residence. You don't know what is permanent? Oh, permanent. Permanent. Ya. Toh. Jadi saya lagi memastikan kata permanen itu betul atau salah. Dan Bapak LT gara-gara saya punya nada bilang kata permanen, saya bilang permanen, dia bingung. Mungkin dia pikir saya bilang parlemen apa. Jadi dia bingung maksudnya saya apa permanen. I was thinking we say something in bahasa. Istilahnya mungkin kalau di Indonesia tuh kita punya KTP gitu ya. Untuk dapat KTP permanen, selama ini kan saya cuma dapat yang 5 tahun, tapi dalam 3,5 tahun itu saya harus bereskan semua ujian ya, saudara. Kalau tidak, kita bayar denda atau go away dari Belanda sini. Itu sepengetahuan saya ya, saudara-saudara. Jadi sebenarnya saya tuh harusnya dari dari tahun lalu tuh saya sudah harusnya selesaikan semuanya ya. Tapi karena corona, aduh ini beribut sekali. Tapi karena corona, jadi kita dikasih perpanjangan waktu sampai bulan Januari kemarin. Abis itu sekarang dikasih perpanjang waktu lagi sampai bulan April kemarin. Abis itu dapat surat cinta lagi, dikasih perpanjang waktu lagi. So, jadi Bapak RT bilang, jadi saya punya kesempatan yang surat terakhir yang saya dapat itu dari pemerintah, kasih dari IND toh. Itu sampai kalau tidak salah awal tahun depan, kasihan. Yang harusnya pertengahan tahun lalu tuh saya sudah harus bereskan. Kita dikasih perpanjang waktu. Ini gara-gara corona ya. Kalau tidak ada corona saya sudah bermasalah, saudara ya. Ini yang ujian terakhir ini nih tentang bagaimana caranya kita mencari kerja, interview kerja, dan pokoknya yang berhubungan dengan dunia kerja. Sementara saya tidak punya pengalaman kerja sama sekali, saudara-saudara ya. Bagaimana? Tidak terlalu mahir di situ. Jadi
saya punya ketakutan yang tidak lulus dan segala macam tuh besar sekali di ujian yang satu ini, saudara-saudara. Dan pilihannya waktu itu kalau pas kita datang terus kita sudah kerja, kalau tidak salah tuh minimal 6 bulan kan, itu berarti kita bebas dari ujian ini. Setahu saya kayak gitu ya, setahu saya ya saudara-saudara. Ini mohon dikoreksi buat saudara-saudara saya yang sudah melakukan ujian atau yang lebih mengerti tentang ONA ini, yang tentang ujian yang satu ini, tolong bantu jelaskan ya saudara-saudara. Ini saya tidak mau kasih informasi yang salah-salah juga, tapi ini sepengetahuan saya saja. Jadi kalau misalnya kayak kalian datang ke Belanda terus langsung dapat pekerjaan, terserah mau pekerjaan apa itu, yang penting yang ada mungkin step-stepnya tuh kalian melamar kerja, terus interview, terus akhirnya kalian kerja kayak gitu-gitu ya. Karena kan ini ujiannya juga tentang itu, yang kayak kita disuruh masukkan lamaran kerja, jadi kita cari-cari apa, jadi kita cari-cari info kerja, terus kita bikin CV kayak gitu-gitu, terus kita disuruh upload kita punya CV toh, we have to upload the CV toh, terus nanti mereka cek dari tempat ujian itu kalau memang sudah boleh ikut ujian. Jadi pilihannya itu, semoga nih saya bicara tidak terlalu yang baku-baku tabrak gitu ya, karena saya ini tidak terlalu pintar bagian menjelaskan gitu ya saudara-saudara. Kalau yang tentang ini barang-barang yang apa serius-serius begini, begitulah saudara-saudara Ibu RT ya. Jadi pilihannya tuh untuk yang ujian satu ini, yang ONA ini, yang tentang dunia pekerjaan ini, pilihannya tuh kalau kita sudah kerja berarti kita tidak perlu ujian. Saya tidak tahu ya, tetap harus upload CV atau apa, kasih informasi apa yang harus dimasukkan, saya tidak tahu apa. Tapi yang pastinya tidak harus ujian, tidak harus ikut ujian. Atau kalau yang tidak ada kerjaan ya harus ujian gitu. Jadi kita harus ikut ujiannya begitu terus, dan nanti kita di interview, terus yang kayak yang saya bilang itu kita bikin CV dan segala macem. Atau yang terakhir itu pilihannya tuh kalian harus kursus yang 64 jam. Kalau kurang dari itu tetap kalian harus ujian begitu terus. Jadi harus ambil kursus ini. Itulah kenapa saya pilih ambil kursus, saudara-saudara. Lumayan mahal sih. Saya bayar 1.000 hoeveel moet ik betalen? 1200. Ya, 1.200 euro untuk kursus ini. Tapi ya daripada saya tidak ada pengalaman kerja sama sekali, dan bahkan di Indonesia pun saya tidak ada pengalaman sama sekali, saudara-saudara. Jadi memang saya betul-betul buta di masalah yang satu ini. Itulah kenapa saya lebih pilih saya kursus saja, biar sudah saya bayar banyak, yang penting aman gitu kan saudara-saudara. Makanya sekarang ini saya sudah selesaikan, saya punya kursus. Jadi sekarang kita lagi on the way pergi ke sekolah untuk mau tanda tangan dokumennya. Akhirnya untuk tanda tangan dokumen, terus nanti kita kirim, we have to send to the IND toh. Terus nanti kita kirim ke IND. Tapi jangan salah ya saudara-saudara, walaupun kursus kita tetap harus bikin kita punya CV juga ya. Jadi saya sudah kirim, saya punya CV ke IND, mereka sudah periksa dan sudah aman. Tinggal ini saja ya dokumen yang harus yang menyatakan kalau saya sudah selesai kursus 64 jam itu ya saudara-saudara. Jadi ini sekarang kita mau pergi jemput ini. Jadi kita lagi ke Breda namanya ya, kotanya namanya Breda. Itu jauh saudara-saudara. Hoe ver van Maasbracht? Breda? Ya. Ja, uur en een kwartier rijden. Ya, sekitar 1 jam 15 menitan, 1,5 jaman lah kayak gitu kurang lebih ya saudara-saudara. Jadi kita pergi jauh-jauh cuma untuk mau ambil dokumen yang satu ini ya saudara-saudara. Jadi akhirnya saya punya status tuh tidak yang kayak di ujung tanduk siap-siap di depak atau siap-siap ini nanti dapat denda gitu. Bayar denda lumayan saudara-saudara ya kalau kita belum selesai ujian. Hoeveel moet ik betalen als ik de boete krijg? Als ik niet... Ook iets van 1.000 euro of 1.100 euro of zo. Ya, jadi dendanya tuh Bapak RT bilang sekitar 1.000-an, 1.100-an atau berapa. Tapi kalau maksudnya kalau sekarang saya bayar untuk kursus 1.200 euro, terus abis itu selesai kan sudah aman. Tapi kalau misalnya saya bayar denda 1.100 euro mungkin. Habis itu kalau saya belum beres lagi, bayar denda lagi, mahal ya saudara-saudara. Jadi mending satu kali kita bayar yang memang betul-betul langsung beres gitu kan saudara-saudara. Kira begitu saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak bayar denda berarti saya harus pulang kembali ke Indonesia, meninggalkan suami dan anak saya kan. Kasihan saudara-saudara, saya punya anak masih kecil ya. Jadi begitu, bercanda saja, kita pasti usahalah supaya ini selesaikan gitu kan. Oke, ini saya rasa saya sudah bicara sudah terlalu putar-putar. Mungkin kalian juga pusing, saya sendiri saya bicara juga saya pusing saudara-saudara. Jadi oke saudara-saudara, sekarang saya kasih tunjuk kalian perjalanan supaya kalian tidak bosan lihat Ibu RT pemuka yang begini dengan mata yang menyala ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of... So, kita sudah sampai di sekolahnya nih. Kita lagi parkir, saudara-saudara. Jadi, kita sudah terlambat, saudara-saudara. Jadi kita harus cepat-cepat sebelum Bapak RT menggonggong. Wuf, wuf, wuf. Tuh, anak RT, kita sampai. Yeay. Jadi itu sekolahnya, saudara-saudara, kayak kastil tuh. Itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah saya punya teman kursus bilang ini kayak bekas kloster begitu. Tuh lihat anak bapak bercelana pendek dengan baju krokodil alias buaya. Yang penting bukan buaya darat ya om tante ya. Jadi dia kayak di kompleks perumahan begitu ya, bikin macam belum pernah. Saya waktu daftar kan kita datang juga, diwajibkan harus datang ke sekolah bertatap muka waktu daftar. A few moments later. So, saudara, kita baru keluar dari sekolah dan tiba-tiba hujan besar. Jadi lihat ini kita punya posisi sekarang. Mika lagi duduk di depan karena kita lari langsung masuk ke mobil. Kalau tidak basah kuyup kita, basah Mika ya. Hier, mijn arm helemaal nat. Mika dia senang duduk depan. Jij ook nat? Basah, Wacht, even rustig zitten. Nou, papa gaat jou weer in het stoeltje zetten. Ja. Jawel, jij kan niet hier zitten. Papa kan zo in je auto Udah rijden. boleh. Met jou erbij. Piep. Zo. So, Mika harus kembali sekarang. Hujan sudah mulai reda, jadi Mika kembali. Boe. Even snel, zodat papa ook weer in de auto kan. Zodat het weer gaat regenen. Yeah. Lina, aku ganteng. Ya. Lina. Mau ke Elena. Nih kita pulang ke rumah. Lihat ini kebasahan dia. So, saudara, jadi akhirnya dokumennya sudah di sini. Sudah aman. Saya sudah tanda tangan tadi, saudara-saudara. Jadi ini tinggal hooray. Mbak Peta dia senang, habis lawan dia stres ini kalau dia istri pulang, kasihan siapa lagi yang mau jaga dia. Jadi yes, akhirnya ini tinggal kirim dan menunggu hasilnya gitu, saudara-saudara. Yes, sekarang kita mau balik ke rumah, hujan-hujan, saudara-saudara. Let's go. Ini senang sekali nih. Yeah. Let's go. Let's go together. Iya, hancur nih. Mantap. Menangis dia, saudara, tersinggung. Saya bilang dia badiam sama dia. Dia masih kurang enak badan om tante Mika ini, makanya kayak gini ya. Oke, saudara, jadi sekarang kita sudah kembali lagi ke rumah. Akhirnya sudah sampai di rumah. Tadi sebenarnya saya mau bicara dengan kalian pas kita dalam perjalanan pulang, tapi karena hujan deras, nanti yang ada kalian cuma dengar suara hujan saja. Jadi saya cuma mau bilang saja untuk saudara-saudara ya, maksudnya buat saudara-saudara yang mungkin nanti mau pindah ke sini, mau tinggal di sini, yang mungkin ikut suaminya atau ikut istrinya atau entahlah alasan lainnya yang mau nanti tinggal di Belanda sini. Dan untuk urusan ini yang Ona ini kalau saran saya sih bagusnya kalian mungkin cari kerja saja gitu ya, supaya kalian bebas dari ujian Ona ini, tinggal bikin CV saja. Iya, setahu saya kalian tetap harus bikin CV sih, supaya lebih santai gitu kan, saudara-saudara. Kalian dapat gaji, terus kalian tidak perlu bayar
banyak untuk dia punya les kan. Kayak saya harus bayar banyak, lumayan banyak. Buat saya tuh banyak ya, saudara-saudara, 1.200 euro tuh banyak saudara-saudara buat saya. Dan atau itu tadi ya, kalian ujian lah gitu. Jadi kalian ambil ujiannya, belajar lah, maksudnya bisa cari-cari mungkin online atau belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman, sudah ikuti ujian ONA tuh kayak bagaimana, tinggal tanya-tanya saya begitu. Kalau saya kemarin, saya sempat tanya-tanya sih saya punya teman namanya Marina, dia tinggal di Nederland, tidak jauh dari sini juga. Kita pernah sama-sama di sekolah yang sama, kita kursus, kenalan di situ, dan dia sudah kasih tahu sampai langkah-langkahnya segala macam. Cuman karena itu ya, saya orangnya tuh takut sekali begitu. Makanya itulah saya putuskan lebih baik saya ambil yang kursus 64 jam itu saya, supaya saya bebas dia punya ujian itu ya, saudara. Jadi semoga dari saya punya kasus ini kalian ambil yang baik-baiknya saja, belajar. Jadi jangan sampai nanti kalian harus kasih keluar uang juga banyak-banyak untuk untuk kursus. Jadi kalian ambil mungkin yang kerjanya saja, kalian kerja dapat duit dan tidak harus bayar banyak, atau kalian ujian itu kayak tadi ya. Ini saya bicara putar lagi seperti biasa, saudara-saudara, maafkan ya. Jadi ini juga saya mau kasih tahu kalian ya. Jadi sebenarnya tuh waktu yang saya baru pindah di sini, baru tahun-tahun awal pindah di sini tuh, sebenarnya saya sudah ada usaha cari kerja gitu kan, saudara-saudara, supaya bebas online kan. Jadi saya sudah usaha cari kerja. Saya sempat melamar, sempat tanya-tanya kerja di ada restoran Indonesia. Waktu itu ada restoran Indonesia di Mas Bras ini, di kita punya kampung sini, namanya Makan Besar. Kita sudah pergi, sudah istilahnya interview, kita cuman ngobrol-ngobrol saja begitu kan, saudara, dengan dia punya pemilik resto. Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol itu, beberapa minggu kemudian restorannya tutup, saudara-saudara. Jadi memang mungkin bukan saya punya keberuntungan saat itu. Dan habis itu saya coba-coba lihat di internet dan segala macam. Cuman itu ya mungkin karena saya tinggal di Mas Bras sini, jadi agak susah, atau memang dasarnya saya yang belum berpengalaman untuk mencari kerja. Jadi harap maklum gitu, saudara-saudara ya. Setidaknya saya sudah berusaha. Semoga kalian tidak menganggap saya ini tipe-tipe orang yang yang cari-cari gampang gitu ya, saudara. Jadi pesan terakhir saya tuh, saudara-saudara, saya mohon kalian jangan banding-bandingkan saya dengan orang lain yang mungkin menurut kalian wow ini hebat dan segala macam. Karena saya sudah melakukan yang terbaik menurut versinya saya ya. Saya sudah berusaha yang terbaik menurut versinya saya, dan akhirnya sekarang saya ini ya sudah ada di tahap akhir. Asik, tahap akhir. Jadi nanti saya akan informasikan lagi ke kalian. Mika jangan main ingus itu, Mika. Nanti saya coba bikin vlog lagi ya kalau saya perpanjang. Saya punya kartu KTP di Belanda begitu, saudara-saudara ya. Saya punya Vergunning, kalau tidak salah dia punya nama itu yang istilahnya KTP di Belanda sini itu dia sudah mau expired juga. Jadi memang saya sudah harus perpanjang dia ya, saudara-saudara. Semoga kalian tidak pusing dengan apa yang saya bicarakan dari tadi, karena saya sendiri juga sudah tidak mengerti apa tadi yang keluar dari mulut saya ya, saudara-saudara. Bercanda. Nanti saya edit, saya berusaha sebisa mungkin supaya kalian tidak pusing gitu kan, untuk memahami kata-kata yang keluar dari ibu Tek. Jadi oke, saudara-saudara, tadi itu sudah kita punya perjalanan untuk pergi tadi, jemput dokumen terakhir, pulang ditemani dengan hujan deras. Tapi saya senang akhirnya saudara-saudara berakhir sudah saya punya dakdikduk ini ya. Oke, jadi saya mau bilang terima kasih banyak buat kalian yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga kita semua sama-sama sehat ya, saudara-saudara. Kita sama-sama bisa jadi orang-orang yang berhasil gitu kan, saudara-saudara. Jadi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Mika, sampai ketemu lagi di Dadah. Mika ini semakin besar kayak dia sengaja bicara tidak jelas gitu, saudara.